Ya, ini saya record ya. Selamat pagi. Nanti hari ini kita kuliah konsep teknologi. Mmm, Berhubung saya host dan kawan-kawan, jadi jika ada interupsi atau apa, tolong disampaikan dengan kalimat yang agak enakan ya, karena biasa ya kalau orang lagi panik, banyak pekerjaan, langsung naik darah tinggi segala macam ya. Jadi tolong sama-sama memahami. Nah, yang kita biar sama-sama fair, tolong layarnya dibuka, ya layarnya dibuka segala macam, ya. Yang kalau nanti mau ikut-ikutan buat background, biar nggak bosen ya, mau belakangnya apa ya, jadi nggak kelihatan lemari, apa segala macam, ya silakan baik ya. Kalau saya mah pengen lagi di pantai ya, karena pantai itu sangat menyenangkan. Nanti belakangnya makanan atau apa biar kerasa lapar ya. Oke, konsep teknologi ini ada 2 dosen. Dosen pertama dan kedua itu ada saya dan Bu Vera, ya. Jadi nanti teknisnya pertemuan 1 sampai 3 itu saya, 4 sampai 5 nanti diisi oleh Bu Vera, ya. Terus 6 sampai 16 itu ada di saya lagi ceritanya, ya. Jadi ada beberapa materi di sana. Oke, sebentar saya mau apa ya, sebentar. Aduh jadi lupa. Sudah tahu inti dari sudah kebayang belum konsep teknologi ini kita belajar apa sebenarnya? Jawab dong. Yes, kalau saya pribadi sih belum tahu, Bu. Belum tahu, oke. Kita berasa kayak di kelas ya, maksud saya ya, kayak kamu hahi-hahi gitu loh tetep, cuman posisinya hanya virtual ya ceritanya. Susah juga loh maksudnya untuk ngebuat kelas seperti di kelas ya, maksudnya karena memang kita kan terbiasa dengan yang namanya, ketemu ya maksudnya. Jadi mungkin kalau nggak salah kalian kan, lulusan corona kan ya, lulusan Covid kan ya waktu kemarin, bener ya? Gimana rasanya jadi lulusan para Covid? Bener Bu, nggak enak banget Bu. Nggak enak banget ya? Nggak enak banget, sih, Bu. Bu. Nggak enak. Nggak tahu ini ya posisi di apa namanya tuh, posisi UN. ya, UN terus juga apa sih namanya kalau UN segala macam tuh? Perpisahan Bu, Ya wisuda Bu. perpisahan, so yes lah ya. Emang mau Ya, Bu, itu ngapain sedih ya? banget Bu. Kurang berkesan, Bu. Kurang berkesan ya, kurang berkesan Iya. tanpa kehadiranmu ya. Nah, kalau kuliah yang sebelum-sebelumnya kamu lihat di YouTube, itu saya hanya satu sisi ya, tidak kuliah seperti ini. Jadi menjelaskan materi sendiri, jadi kamu tonton sendiri, seperti itu. Ada plus minus sebenarnya, ada plus minus. Plusnya adalah materinya jadi satu arah dan lebih banyak tersampaikan, jadi lebih banyak seriusnya. Dan tidak ketahuan mana saya bercanda atau enggak. Nah, kalau dengan seperti ini ada mimik wajah ya, walaupun nggak ketahuan lah saya sedang bercanda atau enggak. Nah, ketika kamu, apa tuh namanya, kuliah seperti ini, ya maka akan ada bumbu-bumbu yang lain, ada masako, micin, kecap, saos, hahihi maksudnya ya, ditambah odading mang oleh di ceritanya. Nah, seperti itu, ya kan. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi tinggal disepakati mau yang mana. Kalau tadi saya sudah mengajar, mata kuliah azas teknik kimia di jam 7.30, di situ anak-anaknya sih pengennya yang kayak gini aja Bu, kalau yang kemarin teh Ibu terlalu serius, saya teh jadi bingung, Ibu teh ngejelasin apa gitu kan ya. Mau tanya teh, bingung yang mana. Jadi ada beberapa hal yang, ya itulah ya yang saya bilang tadi plus minus. Jadi, nanti tolong testimoni, selesai kuliah saya upload itu ke YouTube ya, jadi kamu bisa nonton, video apa saja di sana yang barusan ini ya. Jadi, sama-sama memahami ya, sama-sama memahami ketika ada kekurangan atau apa, tolong saya juga diberitahukan, agar tidak menjadi keluh kesah kamu di belakang, maksud saya ya. Oke,
Konsep teknologi ini 2 SKS. 2 SKS itu, 1 SKS itu sebenarnya 50 menit ya. Jadi total itu sebenarnya harusnya 100 menit. Nah, 100 menit, tapi kita hanya diberikan 90 menit ya. Sedangkan pertemuan saya itu sampai 14 kali pertemuan. Kalau 14 kali pertemuan, berarti saya kali 10 menit ya, 140 menit kan hilangnya. 140 menit itu hampir 2 jam setengah, benar nggak? Halo, Mbak. Iya, Bu. Benar ya, Iya, 2 Bu, jam benar, Bu. setengah. Benar ya. Heeh, 2 jam setengah itu berarti hampir dengan 3 SKS, Mas, kamu hilang. Berarti, saya melihat dulu di jadwal ya, ini kan kuliahnya daring, kenapa harus dibuat kelas-kelas ABC ya kalau menurut saya. Jadi kita masuk aja dalam satu sesi, ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan ke kamu, jadwal itu konsep teknologi kalau nggak salah double ya ceritanya. Nah, tolong dipahami saja, saya sudah laporkan, nanti akan diurus. Kita sepakati kuliahnya, kalau nggak salah saya lihat jadwal kelas yang ada B, ada yang C, saya lihat di jam Senin, misalnya hari ini kelas A ya, konsep teknologi ini kelas C ya ceritanya dituliskannya. Saya juga nggak tahu ngebagi kamu gimana, absennya belum ada ya segala macam. Tapi saya positive thinking-nya gini, kelas C itu ada di Senin 10.30. Nah, kelas B dan kelas A di hari ini di 10.30 tidak ada kuliah kan? Benar nggak? Ya, Bu. Benar, oke. Iya, Bu. Sekarang saya lihat lagi konsep Iya. teknologi kelas B itu di Rabu jam 9. Nah, lalu saya juga melihat di Rabu jam 9 kelas A dan kelas C itu tidak ada jadwal, benar kan? Ya kan ya? Benar ya? Nggak ada Iya, Bu, jadwal. benar. Iya, Bu, ya, Bu, benar, Bu. Ya, Bu. Nah, lalu di Rabu 7.30 kelas C di Rabu jam 2 itu kelas A itu untuk kelas B dan C pun tidak ada jadwal kan arti kata. Nah, jadi sebenarnya mau jadwal saya ambil jadwal kelas A, kelas B, kelas C itu tidak ada tabrakan dengan jadwal kamu. Nah, sekarang kita sepakati karena jadwal ini sudah tersaji, kamu mau di hari yang mana? Seperti itu. Dan pastikan itu tidak menabrak jadwal yang ada. Dan ini kan ada 3 hari ya, kita bisa pilih hari yang mana, hari yang mana, hari yang mana. Nah, nanti hari yang tidak kita ambil itu menjadi alternatif untuk mengganti 140 menit itu ceritanya ya. Karena saya tidak mau saya anggap 23 SKS kan hilangnya 140 menit, saya anggap aja 4 SKS berarti 2 pertemuan ya. Jadi total pertemuannya saya tambahkan nanti. Nah, jadi maksud saya anggaplah saya bilang Senin ya, Senin. Nanti 2 pertemuan yang kurang akan kita kasih tahu di pertemuan keberapa. Misalkan, "Oh, Mbak, nanti kita tambah ya minggu ini di hari Rabu," misalnya, jam 2 siang gitu kan, misalnya ya, untuk yang 140 menit yang kurang itu. Seperti itu kalau saya memberikan pendekatan solusi kepada kalian. Jadi pas untuk penambahan 140 menit yang hilang, nanti saya berikan di sela-sela minggu mana, tapi di minggu itu saya beritahukan. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi saya tidak punya beban terhadap waktu yang hilang. Paham ya kalau gitu ya. Jadi karena satu SKS itu 50 menit dikalikan 2 adalah 100 menit. Karena ini perkuliahannya dengan Zoom meeting, jadi saya mengibaratkan kita tetap ada di kelas, cuman bedanya kelas online seperti itu. Oke. Semoga yang punya kuota tetap punya kuota sampai coronanya nggak tahu kapan pergi dari Indonesia ya. Jadi sama kok saya juga keluar uang untuk internet, punya ini segala macamnya. Sampai beli background di belakang saya beli seperti ini ya, angin saking. Nanti saya mau beli background yang lain ya, enggak ya, background-nya gampang ya ceritanya. Oke, gitu ya. Jadi sementara kuliah kita di Senin ini dulu karena jadwal nanti mau dirombak oleh TU ya karena ada tadi yang saya bilang kok sehari ada 2 kali konsep teknologi seminggu kok ada 2 kali pertemuan dengan konsep teknologi itu. Nah, jadi sementara dulu minggu ini di hari ini, kalaupun nanti berubah ke jadwal yang lain, misalkan,
itu tidak akan menabrak dengan jadwal kamu dimanapun. Nah, jadi misal nanti tiba-tiba di perjalanan ada dosen yang mengganti, ada yang ini segala macam, kamu punya justifikasi di sana, punya kelas ini. Oke, paham ya? Oke, kita mulai dengan mana tadi PDF-nya. Saya tunjukkan dulu RPS-nya dulu ya. RPS ini belum kelar, mohon maaf sekali ya. Saya beralasan lah ya, beralasan kenapa. Aduh, Anda ini amuba lah ya, saya bilang ya, bisa membelah diri. Ini terlihat PDF? Terlihat? Belum, Bu. Belum. Jadi dari tadi teh belum Belum, Bu. terlihat. Oh, belum diklik. Belum, Bu. Ternyata. Saya dapat Belum, CPD Bu. dari tadi ya. Hmm. Oke. Iya. Nah, udah, Bu. Udah ya. Nah, oke. Udah, Bu. Saya sebenarnya baru kali ini menelusuri Zoom meeting dengan detail ya. Kalau kemarin mah pakai YouTube aja ya. Jadi misalkan tiba-tiba di perjalanannya tidak terlihat, tiba-tiba saya, aduh inilah ya, anggap apa sih, Bu layarnya salah, Ibu teh ngomong yang di mana? Kasih tahu maksudnya ya. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semester ya. Oh, oke. Ini, oh masih saya merahin ya. Kenapa masih saya merahin? Sebentar ya, ada yang salah ini. Oh, salah share saya ke kamu. Oh alah. Bentar ya. Oke, nih ya. Jadi, nanti pada akhirnya di konsep teknologi dengan 2SKS ini, yang intinya kita punya kesadaran pentingnya belajar seumur hidup dan mampu menjalaninya. Tahu isu-isu terbaru di teknik kimia, kita mampu memahami dan menghayati pengorganisasian operasi komersial suatu pabrik kimia. Lalu kita juga mampu memahami dan menghayati pengorganisasian hingga adanya pemanfaatan teknologi. Berisik nggak suara saya? Saya nanya dulu dong. Berisik nggak? Nggak ya, oke. Mampu mengidentifikasi formula dan menyelesaikan masalah tekniknya hingga kita mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nanti ada di capaian mata kuliahnya apa sih? Kita memahami konsep teknologi di bidang teknik kimia karena cukup banyak konsep teknologi itu ya. Lalu kita juga diminta gimana sih kita memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi antara konsep teknologi yang berkaitan dengan perguruan tinggi terhadap industri kimia, manusia dan pekerjanya karena ketika kita belajar di kampus itu butuh integrasi karena banyak sekali mungkin yang di sini yang orang tuanya bekerja di pabrik, yang sebelumnya mungkin tidak sekolah atau sekolah di S1, pasti bisa sedikit sharing bahwa begitu di dunia kampus dengan dunia kerja itu cukup gap-nya besar. Gap itu maksudnya jarak ya, jarak antara bagaimana aplikasinya segala macam. Itu cukup berbeda. Seperti contohnya yang paling mudah, kita diminta menghitung secara cepat dan kawan-kawan lah banyak banget gitu ya. Tapi begitu di dunia nyatanya paling yang ditanya, Bang beli odading 5.000 dapat berapa? 8. 8 teh berarti 5.000 bagi 8 ya? Enggak, Neng. Yang namanya 5.000 ya 8. Nah, itu bedanya ya kalau di dunia nyatanya. Kalau di dunia perhitungannya ya berarti satu buahnya ya 5.000 bagi 8 saja. Ya kan? Nah, itu yang terjadi di dunia nyata yang cukup berbeda.
Masa ya mau ngitung sampai perak-perak ya, misalnya 1333,33, padahal kan dunia ini kita tidak punya angka 3 perak atau 0,33 seperti itu. Lalu kita juga di sini mampu memahami dan menghayati arti teknik kimia dari sisi pandangan Abed dan capaian melalui AICHE. Ini chemical engineering ya. Lalu ada lagi sini pengembangan proses dan kawan-kawan sampai pengambilan keputusan. Nah, yang intinya materi-materi, bentar ya, ada ini ya, kecil ya. Oke, bentar ya. Nah, inti dari kuliah ini tuh materinya adalah yang ini. Pertama ada teknologi, ada konsep, ada teknik kimia, ada prestasi teknik kimia, cara-cara penerapan teknologi, pengembangan proses desain, optimasi ceritanya. Nah, di sini nanti di teknologi apa aja yang akan kita bahas, yaitu definisi, kelompok industri, pertumbuhan teknologi Indonesia dan negara lain, proses dan pemrosesan kimia di dalam industri, hingga namanya konsep ideal hubungan perguruan tinggi dengan industri. Mohon maaf, bisa saja ini dalam satu poin ini tidak langsung urut ke sini ya, langsung bisa berputar dulu, nanti akhirnya ke satu titik. Sedangkan yang nomor 2 ini yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Vera, ya ceritanya. Jadi Bu Vera akan menjelaskan konsep mengenai ideal hubungan perguruan tinggi dan industri dan manusia dan faktor pendukung keberhasilan manusia. Selanjutnya, 1-7 selain nomor 2 itu adalah yang saya bahas. Nanti nanya, Bu, UTS-nya sampai mana? Ya ampun, buru-buru amat mau UTS ya. Seingat saya, poin 1-4 itu diambil untuk sampai UTS. Ya, 1-4. Jadi panjang banget ya cerita kita. Nah, nanti 5-7 itu adalah UAS-nya. Tapi bisa saja nanti poin 5-nya saya masukkan ke dalam sebelum UTS jika materi itu mampu dicapai lebih dahulu. Saya mau masuk ke dalam pendalaman di sebelah sini. Ya, karena bagian sini adalah hitungannya. Di sini ada cara-cara penerapan teknologi dari sisi ilmu dan teknologi dalam teknik kimia. Jadi kan mungkin kamu tidak tahu teknik kimia itu ngapain ya? Ini gimana sih proses apa gitu kan ya? Sebenarnya waktu SMP, SMA dan dalam kehidupan sehari-hari sudah kamu kenal. Cuman mungkin bahasanya tidak diketahui dengan pasti. Oh, ini teh apa sih sebenarnya gitu ya. Lalu ada di sini juga tentang pengambilan keputusan, lalu optimasi. Ini dia. Nah, buku yang ini salah ya, bukunya belum diperbaiki ya. Jangan dilihat ya, nggak bagus itu bukunya ya, bukan buku yang kita pakai. Buku yang saya pakai salah satunya adalah bukunya bisa dibeli di apa ya bahasanya mungkin jualan Tokopedia, bisa juga lewat website resminya ITB. Ini konsep teknologi punyanya Pak Mubinar. Takut saya salah ya, mohon maaf ya. Bisa Bapak atau Ibu takutnya nama kan bisa laki-laki ya, mohon maaf ya. Ada Mubinar Purwasasmita. Ini dia penerbitnya ITB. Jadi kamu bisa tahu ya. Ini mohon maaf ya, sebenarnya bukunya itu buku fisik. Karena saya mau mengajar secara daring, maka saya foto ini muka saya ini jadinya ya, nggak foto pakai handphone. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Dia penerbit ITB, ini ISBN-nya. Nah, ini konsep teknologi bahan kuliah. Jadi ini bahan kuliah dia, ada koordinatornya. Selain buku ini yang dipakai ada lagi yang ini buku bahasa Inggris, buku yang sangat tidak kamu sukai mungkin ya, mencoba berdamai di sini ya. Di sini tentang Introduction Engineering Ethics to Second Edition ya ceritanya. Yang nulis ada si Mike ya. Halamannya cuma 48, aman ya. Lalu di sini ada Introduction to Engineering Ethics, second edition, ya. Si Mike ini, ya, Mike juga, ini ada chapter 1 hingga halaman 241, etika dan profesionalisme. Oke. Oh ya, sebelumnya kalian pasti, aduh, kuliahnya pasti bilingual ya dan kawan-kawan. Nah, sementara kalau di teknik kimia itu dibebaskan ya, bilingual itu lebih kepada apa? Sebenarnya karena prodi ini termasuk prodi baru, jadi dia adalah adaptasi. Dan sebelumnya mata kuliah ini yang mengajar bukan saya dan ini adalah mata kuliah baru buat saya, jadi bisa dikatakan butuh penyesuaian dulu untuk suatu materi, tapi di sini sudah ada materi bahasa Inggris, nanti bisa saya lafalkan bahasa Inggrisnya dan juga berikan arti dalam bentuk Indonesianya, seperti itu. Jadi jangan, aduh kacau nih kuliahnya bilingual. Ini udah termasuk bilingual loh.
ya, termasuk model kecuali kelas internasional. Kalau kelas internasional ya ngomongnya pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi buku yang sementara dipakai ada 3, punya yang ini Pak Mubinar ya. Lalu ada si punyanya Mike di sini, lalu punya Mike lagi di sini. Ah, ini dia ya. Kamu bisa download di internet. Saya tidak memberikan linknya ya. Mohon memahami itu. Oke, dengan materi yang sudah ada di sini, saya mau masuk ke konsep ideal perguruan tinggi dan juga ada yang update di dalam sini dari Pak Mubinar. Saya akan menunjukkan dulu buku yang dimiliki oleh Pak Mubinar ya. Tuh, punyanya tahun 2000 ya di sini ya. Nah, jadi isi buku ini itu adalah tentang konsepsi belajar sepanjang hayat. Ada konsepsi ideal kealaman hingga hak atas kekayaan intelektual dan penerapannya. Kalau ini hak atas kekayaan intelektual itu bisa HKI, bisa paten, bisa teknologi tepat guna, ya, dan kawan-kawan di situ ya. Lalu di sini dari konsepsi ini dia ada 5 poin di sini, belajar sepanjang hayat, ideal kealaman, ideal kemanusiaan tadi ada ya, nanti bagiannya Bu Vera. Saya ada konsepsi ilmu teknologi dalam peradaban manusia, konsepsi perguruan tinggi dan industri dalam peradaban manusia, model dan sistem. Nah, ini masuk ke dalam yang sini tadi tuh, model dan sistem. Tapi nanti akan disinkronkan lagi, ditambahkan dengan dari materi yang di sini. Karena ini cukup bagus juga. Ya. Lalu di sini sistem dengan umpan balik, pengambilan keputusan optimasi, kerekayasaan, profesionalisme dan desain, dan terakhir ada hak kekayaan intelektual. Tulisannya gimana nih? Kelihatan jelas atau gimana? Atau kurang besar kebacanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalem-kalem ya. Bisa Ini dong, Bu. ya tentang konsepsi belajar sepanjang hayat ya. Karena ini perkuliahan apa ya pertama, jadi tidak terlalu berat ya maksudnya. Nanti baru masuk ke selanjutnya akan lebih dalam lagi. Dan saya lupa belum nunjukin satu buku lagi. Ada yang belum saya foto sih sebenarnya. Bentar, mana ya layarnya? Bisa kelihatan nggak ini bukunya? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Tidak. Ya, Kelihatan, ya, Bu. nah, yuk. Ya, kelihatan, Bu. Nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Nah, kelihatan? Ini vlogger Kelihatan, beauty Bu. nih. Kelihatan, Bu. Oke, ini vlogger beauty kayak gini kan ya? Gini, lihat di gini. Iya. Nah, ini salah satu buku yang belum saya sempat foto, tapi buku ini cukup bagus untuk mengenal teknik kimia, ya ceritanya. Tapi nanti di minggu depan aja saya sharing, minggu depan saya sharing, saya fotokan, kita akan membahas buku di sini. Jadi kamu bisa beli ini, ya waktu itu beli di mana ya? Saya lupa. Mungkin Tokopedia kali ya? Saya lupa ya. Sekarang teh gampang ya. Ya mungkin kamu iseng ke Gramedia, alasan buat ke orang tua mah mau keluar cari buku gitu kan ya, alasannya gitu biar bisa jalan-jalan sebenarnya ya. Ini bukunya tentang teknik kimia, bisa kamu ketik ya. Soal harga saya lupa, nggak tahu berapa ini ya. Jadi di situ ada penjelasan tentang sedikit teknik kimia dari orang ini. Nanti akan saya tambahkan dengan materi yang lain. Oke, ini mana tadi materinya? Oke, di sini ya ada konsepsi. Oke, terus ada ditunjukin dulu isi bukunya biar paham, ya. Aduh. Ini dia, ya. Belum masuk ke inti kok kuliah hari ini ya. Biasanya begitu kalau kuliah pertama kali. Di sini ada beberapa istilah yang harus kamu catat. Terus ini tentang rekayasa. Nah, sebelumnya saya pernah memberitahu bahwa teknik kimia itu nama aslinya adalah teknik atau rekayasa kimia. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada juga yang dari ilmu sains itu adalah dikatakan teknik. Nah, kan dulu zaman dahulu kala gelar insinyur itu untuk pertanian dan juga teknik. Sampai akhirnya di kapan insinyur itu dihilangkan.
Ya, jadi terus ada juga yang terapan itu D3 ya ceritanya. Nah, ini ya saya tunjukkan dulu ya, maksudnya biar kalian tahu apa aja isinya. Saya sarankan buku ini jangan difotokopi ya, kita menghargai orang, menghargai karyanya. Kalau bisa belilah original ya, membantu dia di sana ya. Dari sisi situlah kita bisa menghargai karya dari seorang dosen yang menulis. Nah, ini dia kasih tahu ya. Karena ini cukup jelas materi yang di sini, jadi nanti saya bisa lompat-lompat dengan menambahkan materi yang ada di buku yang berbahasa Inggris. Halamannya cuma 60 ya, sedikit ya ceritanya di sini. Ini unsur kemanusiaan tadi kan ada ya. Jadi ini akan ngeling juga dengan nanti mata kuliah budaya bangsa sebenarnya dan azas teknik kimia bahkan. Nah, ini. Nah, ini tentang cerita 25. Oh ya, ini kayak tentang sejarahnya deh ya. Karena ada di bawah sini nih. Pengenalan teknologi pertanian pertama kali, ya. Nanti kita akan masuk teknologi pengenalan teknik kimia yang di era sekarang, ya. Kita bisa ambil dari jurnal segala macam. Berhubung saya ngajar juga di teknik penulisan ilmiah, jadi bisa lintas atau mengintegrasikan dua mata kuliah sekaligus. Ini dia. Nggak apa-apa dulu ya, spoiler dulu ya kita ya. Nah, ini dikatakan universitas nih. Ya. Jadi universitas itu kayak kesannya didirikan dasarnya itu ada 4. Dari 4 ini akan melahirkan beberapa segmen di sini. Makanya ada keluarlah fakultas yang namanya ilmu sosial dan ilmu politik, ada yang namanya juga tentang FKIP, lalu muncul lagi ada yang di ekonomi, lalu muncul juga teknik, ya, dan kawan-kawan. Sebenarnya lebih dari ke sini nih. Oke, saya lanjut dulu ya. Terus juga di sini ada perkembangan perguruan tinggi Indonesia, baik perguruan tinggi dan swasta untuk ya berkelanjutan pendidikan, termasuk salah satunya Unsika ini ya, berubah alih status. Oke, ini belum ya. Ini punyanya ITB ya. Dia ITB mengantisipasi abad 21. Jadi tahun 2000 dia sudah membuat seperti ini. Jadi ini bisa menjadi gambaran juga buat Unsika maupun teknik kimia tentang pertumbuhan kita untuk 20 tahun ke depan ya atau 10 tahun ke depan seperti itu. Ini strateginya ya. Lalu di sini ada model dan sistem. Nah, disinilah baru keluar persamaan-persamaan yang mungkin kamu, aduh, jangan ketemu bahasa Indonesia, jangan ketemu matematika lagi deh ya ceritanya. Nah, di sini ada cerita lagi. Nah, ini ada persamaan matematik. Seperti ini udah sering lihat kan ya persamaan ini ya. Kalau semester 1 itu setidaknya mengenal dulu seperti ini. M do kuadrat X per dt kuadrat sama dengan fx sama dengan 0. Sudah pernah lihat? Sudah kan ya, waktu fisika ya, kelas 2 ya, tentang gerak ya, kalau nggak salah ya. Jadi turunan 2 kalinya. Oke, di sini ya. Ini saya kayak lagi jualan ya, ayo beli-beli gitu buku orang gitu kan ya. Nah, di sini ada sistem dengan umpan balik dan stabilan. Ini open loop system dan ini nanti sebenarnya ini kan pengenalan ya. Dan ini akan terintegrasi dengan kuliah di semester 5, elektronika dan instrumentasi. Elektronika dan instrumentasi. Semester 6, pengendalian sistem. Ya, pengendalian sistem. Lalu ada sistem pengatur tinggi air, ya. Ini dia. Kalau yang ini dia ngitungnya bisa pakai matriks dan kawan-kawan. Ini. Nah, ini yang membedakan konsep teknologi. Saya bisa tahu buku ini tentang teknik kimia karena begitu melihat isinya, hitungannya arah ke sana. Ini ada kurva sama dia. Nih ya. Jadi semester 1 sudah dapat kuliah yang lumayan ya. Nah, ini untuk pengambilan keputusannya.
Nanti akan diberikan studi kasus ya, dan nanti kamu bisa beropini di sana memberikan optimasi. Optimasi itu arti kata seperti ini. Sederhananya ya di pabrik kimia ya misalnya ya. Kamu punya tangki reaksi ya, kapasitas pabrik kayak di Pupuk Kujang itu mungkin 25 ton per tahun ya, 25 ton per tahun. Lalu ketika permintaan dari orang pembeli itu meningkat. Dia tidak mungkin dong, dia justifikasi apakah saya harus membuat site plan baru, unit baru di sana, atau yang kedua saya menambah memperbesar kapasitas atau memperbesar kapasitas produksi peralatan yang ada, atau saya menambah alat. Jadi bisa saja kamu alat yang sudah ada itu tinggal kamu ganti dengan alat yang lebih besar. Contoh lebih gampangnya gini. Kamu punya Tupperware ya yang ukurannya 500 mili. Ketika kuliah itu lama segala macam 500 mili itu kan kurang ya ceritanya. Kamu kemungkinan alternatifnya ada dua. Kamu beli lagi Tupperware yang 1 liter atau 2 liter ya, atau memanfaatkan Tupperware yang ada, yaitu di rumah mungkin semuanya setengah liter ya, udah bawa 4 setengah liternya. Ya, 4 botol Tupperware. Nah, disitulah kurang lebih tentang optimasi sebenarnya kebutuhan. Kamu mau mengubah ke 2 liter langsung, jadi kamu bawa hanya 2 liter botol 1, atau kamu membawa peralatan kamu Tupperware sebanyak 4 buah, yang totalnya juga 2 liter. Kurang lebih seperti itu yang akan dilakukan di optimasi. Nah, ketika dilakukan pengambilan keputusan yang A atau B dengan 4 buah Tupperware atau 1 buah Tupperware yang 2 liter, itu tentu punya konsekuensi seperti apa ke depannya. Apakah tasnya muat, bagaimana membawanya, apakah nanti tidak terlupa kalau membawa 4, segala macam. Itu ada justifikasi segala macamnya di sana. Oke, di sini ada dia pakai persamaan linear bisa. Persamaan linear ini juga kadang-kadang kita pakai dengan prediksi ketika kita membeli bahan baku untuk perancangan pabrik 5 tahun ke depan. Itu bisa juga seperti itu. Ya. Dia menghitung di sini metode ya. Ke belakangnya itu lebih ke banyak hitungan kalau salah. Nah, ini ada kerekayasaan profesionalisme dan desain. Ya. Nah, ini kan ada beberapa yang mungkin ada kettle, ada silinder, ada piston, air dingin, dan kawan-kawan. Ya, ini ceritanya untuk menghasilkan uap air ya, ceritanya waktu itu James Watt. Uap air itu bisa membangkitkan turbin untuk menghasilkan listrik, menggerakkan ya ceritanya. Nah, ini di sini ada perancangan alat pemasangan alat mobil, contoh di sini. Nah, ini yang paten ya. Paten itu ada kekayaan intelektual. Di sini hak cipta, terus di sini ada patennya, ini hak cipta, terus ada merek dagang. Ya, ini ada videonya juga saya kasih tahu. Ya, ini yang kita juga cari untuk peningkatan akreditasi. Laporan penemuan dan kawan-kawan. Nah, ini dia, kurang lebih dari buku ini ceritanya. Nah, ketika masuk ke punya buku Mike ya, ya biasa ya bahasa Inggris ya, nggak usah terlalu takut ya. Bentar. Dia memberikan dasar apa sih teknik ya di sini ya, etika dan profesionalisme. Nah, jadi seorang lulusan teknik ya di sini ya, maksudnya engineers itu berarti dia sudah menjadi seorang ahli teknik lah ya kita bilang, itu mampu membuat ya, create itu membuat produk dan proses untuk mengimprove itu meningkatkan ya suatu proses atau produksi makanan, mungkin shelter itu kayak apa nih? Cahaya bisa ya shelter ya. Energi, komunikasi, transportasi, kesehatan ya. Proteksi untuk apa sih kayak wabah ya kita bilang, dan juga untuk meningkatkan ya ini beauty ya. Kesehatan ataupun juga kayak wealthy ya. Kesehatan itu kayak apa ya, wealthy itu kayak kaya tapi kamu juga sehat seperti itu ya dalam kehidupan kamu sehari-hari di sini. Nah, di sini juga ada engineering etiknya ya, dia juga ada cerita silsilahnya seperti apa di sini ya. Terus juga etik dan excellence-nya nih ya.
Ini saya masih memaparkan ya, belum serius untuk menjelaskan tentang materi yang kita ajar. Nah, di sini. Lalu kita berganti ke sini ya, Introduction to Engineering Ethics. Nah, ini ada etika dan profesional. Ya, lumayan banyak ya. Nah, ini dia nambahin di sini. Nah, jadi tolong kamu punyai dulu materi ini ya. Seperti ini ya. Baru nanti kita bisa ngobrol di minggu depan, di pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang saya sebenarnya ingin menjelaskan yang di sini. Jadi ini buku Himeblow. Di buku Himeblow ini ada satu bagian ya. Himeblow ini dipakai di perkuliahan Azas Teknik Kimia. Di sini tuh edisi ke-8 yang dipakai. Himeblow ini ada penulis sama si James B. Riggs ya. Yang mau saya ambil tadi karena ada dasarnya di sini. Di bab satunya ya. Total ada 1145. Sebenarnya kalau kamu punya buku ini sekarang, saya juga punya buku dalam bentuk versi hard copy-nya. Karena itu akan dipakai sampai selesai. Bahkan kalau udah lulus juga ini termasuk. Nah, ini dia. Jadi bisa melihat chapter 1 itu tentang ini part introductionary. Ini kamu bisa klik di sini. Aduh, kok nggak bisa diklik? Seharusnya bisa ini. Ini tinggal diklik aja ya. Misalnya saya mau ke sini, dia langsung ke sini ya materinya. Balik lagi ya. Jadi coba mendownload materi ini. Kok nggak muncul-muncul? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Tentang teknik kimia tadi kalau nggak salah ada kan ya di sini tentang pengenalan teknik kimia di sini ya. Makanya ini suka bisa ngacak ya materinya ya, saya bilang. Nah, di sini ini sejarahnya teknik kimia. Saya pernah menyampaikan apa bedanya program studi sama jurusan. Nah, kalau kita kan program studi ya, bukan jurusan. Ketika program studi teknik kimia, nanti ada mendirikan lagi program studi bioproses, itu bergabung ya. Jadi ada prodi teknik kimia dan prodi bioproses. Nanti di bagian atasnya adalah jurusan teknik kimia. Seperti itu yang dilakukan. Nah, misalkan S1 teknik mesin sama D3 teknik mesin itu jadi satu, maka atasnya adalah jurusan teknik mesin. Dengan program studi ada 2. Seperti itu ya. Kalau di sini bioengineering ya. Bingung juga ya artinya bioengineering apa ya? Artinya saya tetap mengatakan dia bioengineering ya di sini. Nah, di sini tuh kamu akan mengetahui tentang historinya dari teknik kimia, memahami tipe industri, di mana industri itu meng-hire lulusan teknik kimia itu yang kayak mana sih sebenarnya. Misalnya kita dengan kemampuan sekian, ya kemampuan apa yang kita miliki, itu industri mana sih yang sebenarnya tertarik dengan apa yang kita miliki. Lalu juga ada macam-macam tipe pekerjaan ya di teknik kimia di sini. Lalu juga kamu mampu memahami beberapa cara atau langkah di sini ya, di mana teknik kimia itu dapat berkontribusi di masa depan untuk resolusi itu kayak untuk meningkatkan lah ya atau mampu menyelesaikan tentunya di permasalahan masyarakat yang ada. Nah, di sini di capture ini ada historinya, di sini dia bilang ya. Terus ada tipe-tipe dari project untuk dari teknik kimia yang mungkin saja kamu bisa berpartisipasi sekarang maupun di masa depan, seperti itu. Nah, sekarang teknik kimia itu dasarnya apa sih konsepnya? Ya, seperti yang saya katakan bahwa kita ada ilmu dasar sains, ada ilmu dasar teknik, dan ke teknik kimia ditambah ilmu pendukung. Lalu apakah kamu akan advice ketika kamu sebaik mungkin menjadi seorang lulusan teknik kimia? Karena kita tuh kan mengadopsi ya materi-materi yang tadi sains ya, matematika, kimia maupun biologi yang faktanya memang prospek dari teknik kimia itu juga akan memilih bidang ini tanpa harus mengetahui secara utuh profesinya. Contoh begini ya, ini teknik kimia itu masuk ke dalam lingkup yang cukup besar kalau saya bilang ya. Beberapa universitas teknik kimia itu menjadi satu poin ya, poin dalam urutan 5 besar lah kita bilang prodi yang sangat diminati. Mengapa? Ketika seorang teknik kimia dia lulus di teknik kimia itu dia punya kemampuan yang cukup unik.
Jadi dia kayak sepertinya mampu belajar seumur hidup, lalu dia juga mudah beradaptasi dan memiliki analisis yang cukup tinggi. Jadi kadang-kadang lowongan pekerjaan untuk sebuah teknik kimia itu kalau sekarang ya sudah orang kan banyak yang bekerja di industri dan memberikan teknik kimia itu bisa loh masuk segmen ini, teknik kimia itu bisa masuk ke segmen ini, sehingga ada beberapa orang yang bekerja di suatu bidang yang sebenarnya saat kuliah itu dia tidak begitu besar memahami materi itu. Contoh, ada mata kuliah nanti bahan konstruksi teknik kimia di semester 2. Ya. Dan juga ada materi kuliah etika profesi di semester 7. Sebagian besar rata-rata orang tidak begitu berminat dengan materi kuliah tersebut maupun bekerja di sana. Mengapa? Karena materi kuliah itu termasuk dikatakan absurd lah untuk sebagian orang. Tapi ternyata di lapangannya setelah memiliki relasi lulusan dari seorang pabrik yang bekerja juga sebagai CEO atau juga trainer, ternyata etika profesi itu dibutuhkan ketika kita menjadi seorang trainer. Ya, nah padahal di kuliahnya tidak mempelajari trainer. Lalu juga mempelajari tentang bahan konstruksi itu lebih kepada korosi. Ya, jadi materinya hanya diajarkan 1 semester, nggak taunya itu sangat sekarang menjadi lahan bagus ya buat suatu perusahaan. Kemarin dikenalkan di PT BASF Indonesia, itu dikatakan korosi itu sangat peluang tinggi sekali ya tentang walaupun korosi itu kan orang selalu menghindari sekali ya 10 tahun mendatang baru kita sidak mengganti suatu part di sana yang karena sudah punya kerak dan kawan-kawan. Kalian sudah paham ya maksudnya korosi, kerak, plak, dan kawan-kawan paham? Halo, paham? Aha. Nah, jadi itu bisa dikatakan hampir semua materi yang diajarkan di teknik kimia itu menjadi ladang suatu pekerjaan. Tanpa kamu sebenarnya memahami itu loh sebenarnya ladang kamu, ya ceritanya. Dan kita juga harus paham dengan isu-isu terbaru saat ini, misalkan kayak corona segala macam, ya apa peran yang di teknik kimianya. Jadi sebenarnya teknik kimia saat ini itu memegang peranan penting ya atau peranan yang posisi yang cukup unik ya. Ketika ada berada di interface itu kayak ada di antar permukaan ya. Sainsnya molekuler dan makroskopik di sini kita bilang ya. Terus juga kita sekarang mengarah ke nanomaterial ya semikonduktor dan bioteknologi itu ternyata kita ke arah sana. Kalau dulu hanya dibahaskan reaktor dan kawan-kawan proses kimia, upgrading dari suatu proses segala macam. Jadi kita tuh sebenarnya bisa bekerja secara multidisiplin, secara grupnya ya, kelompoknya ya. Jadi kita tuh kayak mudah adaptasi, easy going dan bisa dikatakan kayak mudah berbaur kalau saya bilang. Nah, ini adalah sebuah historinya dari teknik kimia. Ya, teknik kimia itu profesinya itu melingkupi dari industri, aplikasi industri kimia. Lalu juga ada proses pemisahan di sini ya. Pemisahan komponen dari berbagai campuran. Lalu utamanya itu di refining dan chemical industry. Refining itu kayak kamu kenal Pertamina lah ya, refining tuh ya. Nah, di atas ada Pertamina itu sebenarnya ada beberapa yang mengambil minyak bumi dulu dari dalam bumi ya, bukan hanya dari dalam, maksudnya dari dalam bumi lah ya kita bilang, karena ada yang juga mengambil minyak itu dari laut, dari darat dan kawan-kawan. Ketika minyak itu sampai di atas permukaan bumi, di atas permukaan bumi itu artinya tanah yang kamu injak ya kalau saya bilang ya. Itu namanya refining. Dari atas permukaan bumi sampai menjadi produk yang kamu pakai sekarang. Contohnya bensin, bensin, Pertamax, Pertalite dan kawan-kawan. Itu refining. Sedangkan industri kimia itu ya bisa industri sampo, sabun, lalu ada lagi industri kimia itu yang ada bahan kimianya, mungkinnya pupuk, ya semen dan kawan-kawan itu termasuk industri kimia. Yang referred-nya nanti adalah industri proses kimia dan ini akan berkaitan dengan nanti di mata kuliah proses industri kimia. Ya, kalau pabrik-pabrik teknik kimia yang sudah umum tuh kayak pupuk, semen, gula. Apalagi coba sebutkan pabrik-pabrik teknik yang berbau dengan bidang keilmuan teknik kimia yang sangat umum sekali kamu tahu. Coba kasih tahu saya. Selain apa?
Cat, ya oke, masuk di mobil, tembok. Primer, Coating. itu masuknya tinta, masuknya itu dia, ya masuknya ke tinta dia ceritanya ya. Karena dia mengubah nanti partikel halus ya, jadi nanti dia jadi serbuk, menjadi cairan dan kawan-kawan. Coating itu proses pemisahan, coating itu pelapisan ya ceritanya. Apalagi pabriknya? polimer, Polimer, Bu. Oke, bisa masuk ke polimer. Selain itu, yang pabrik-pabrik yang kamu dengar itu, coba. farmasi, Farmasi, maksudnya obat-obatan. Gimana? Deterjen. Ya, surfaktan, deterjen itu ya ceritanya. Jadi nanti Kanan, kapan apa? Apa tadi nyebutin apa terakhir? Yang anak laki-laki nggak salah? Apa? Yang di Karawang deh. Kelihatan deket sama kampus kita. Ngesot juga nyampe bahasanya. Apa pabrik apa coba? Pindo Deli. Kertas. Iya, Pindo Deli, bener. Pindo Deli itu banyak turunnya, kertas, bubur kertas, tisu, pensil kayu, ya. Nanti kalau yang rumahnya dekat-dekat sini coba muter daerah kawasan, jadi bisa lihat ya. Jadi proses kimia ya untuk di volume yang ini proses kimia yang pertama kali ya dengan volume yang cukup tinggi ya, maksudnya volume tinggi di pertama kalinya itu diimplementasikan di 1823 di Inggris untuk produksi abu, ini soda api ya, maksudnya abu apa ini? Ini abu soda api maksudnya ini. Ya, yang digunakan untuk produksi gelas ceritanya. Ini memang soda abu ya ceritanya ya. Gelas dan sabun. Dan selama di durasi yang sama itu juga ada apa ya bahasanya nih ya. Advance itu kayak tahapan lebih tinggi lah kita bilangnya di sini ya untuk kimia organik yang memimpin di sini untuk pengembangan atau perkembangan dari proses kimia dari sisi produksi dyes itu kalau nggak salah pewarna ya, kalau nggak salah dyes ya. Dye sintetik dari bahan batu bara untuk menghasilkan tekstil. Ini dimulai di tahun 1850, 1850-an kita bilang. Setelah di perjalanan setengah tahun di sananya itu ya, maksudnya di tahun 1850-an itu ada sejumlah proses kimia itu diimplementasikan secara industri. Dan itu berpusat utamanya itu ada di Britania. Britania itu apa Inggris Raya ya kalau kita bilang. Lalu di sini di 1887 ya ada series apa ya kayak catatan kuliah ya kalau kita bilang tentang teknik kimia yang mensummarize ini kayak menyimpulkan ya bahwa praktek dari industri itu ada di industri kimia yang disajikan ditampilkan kalau kita bilangnya ada di Inggris Raya. Nah, ternyata lectures itu, si catatan itu ataupun si perancang tulisan untuk teknik kimia itu maksudnya distimulasikan yang menarik ya, cukup menarik di Amerika dan beberapa dari hal tersebut itu punya bagian ya membentuk sebuah formation atau pembentukan tentang kurikulum teknik kimia pertama kali. Jadi awal mula berarti teknik kimia itu bukanlah sebuah hal yang dikonsep ya, tapi bergerak dari industri. Lalu ada yang membuat catatan tentang teknik kimia itu di pabrik lah kalau kita misalnya ya ini kalau saya anggap kayak mendongengnya ya. Nah, lalu catatan itu ditampilkan di umum sama orang itu. Ternyata itu cukup menarik buat di negara Amerika dan catatan itu akhirnya dibentuk menjadi kurikulum. Jadi dia bergeraknya dari pabrik, dicatat, disampaikan di halayak, jadilah kurikulum teknik kimia pertama kali di MIT. MIT cukup kampus bagus ya, sangat lagi di tahun 1888. Nah, nggak tahu deh di tahun ini kita sedang ngapain ya. Ternyata lebih dari 10 sampai 15 tahun sejumlah universitas
di Amerika itu cukup apa ya, kayak mengembangkan teknik kimia di sana ya ceritanya dari penawaran program studi lah kalau kita bilang. Jadi orang pada ngebangun kampus dan kawan-kawan. Salah satunya ada di Institut Amerika Teknik Kimia di sana ya, yang terbentuk dan sejak itu dia mempromosikan dan membentuk atau membuat suatu komunitas tentang teknik kimia. Nah, lalu di sini ada lulusan dari teknik kimia yang paham aspek secara mekanikalnya, secara ke teknik mesinannya ya, prosesnya. Karena kita itu juga secara proses dan secara ngerancang juga bisa sebenarnya. Nah, di teknik mesin ini dia juga mengikludkan, memasukkan juga untuk aliran fluida dan heat transfer itu perpindahan panas. Tetapi mereka itu maksudnya adalah si teknik mesin ya, tidak mempunyai sebuah background kimia. Nah, di satu sisi yang lain, kimia yang kimia yang FMIPA yang maksudnya ini ya, memahami kimia dan ramification, tetapi untuk diproses di kemampuan prosesnya mereka tidak punya. Jadi ada perbedaan. Kita paham FKIP kimia, FMIPA kimia, dan teknik kimia. Ini dia menjelaskan seperti itu. Itu grade-nya. Lalu masuk ke dalam daerah fakultas teknik. Teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri atau apa. Nah, teknik mesin itu bisa saja menguasai tentang aspek masalah secara mekanisasinya, proses bagaimana pengoperasian satu proses itu. Tapi mereka nggak punya background untuk kimianya. Contoh, ada suatu konsentrasi di teknik mesin itu namanya konversi energi. Mereka bisa desain alat dan kawan-kawan, tapi mereka tidak tahu fase perubahan suatu pergerakan, misalnya kita mau bahan bakarnya adalah Pertalite, Pertamax, dia tidak tahu proses yang ada di dalam, bagaimana turunan minyak bumi, lalu ada namanya entalpi, lalu ada enthalpy formation, combustion, ya, dissociation dan kawan-kawan. Dia tidak mempunyai background ke sana. Nah, di teknik mesin pun memiliki dasar termodinamika. Teknik kimia pun punya termodinamika. Jadi di teknik itu setahu saya yang punya konsep termodinamika adalah dua prodi, teknik kimia dan teknik mesin. Namun termodinamika yang di teknik mesin itu cukup berbeda dengan teknik kimia. Secara garis besarnya, ini sekedar pengalaman dulu ya. Teman di teknik mesin belajar termodinamika dan saat itu saya belajar termodinamika juga. Ternyata konsep yang di teknik kimia lebih lengkap, lebih banyak. Jadi ketika anggapan kayak saya bisa baca termodinamika buku mereka, dan buku termodinamika mereka misalnya punyanya pengarang A, dia tidak sama dengan pengarang A, pasti pengarangnya B, karena termodinamikanya khusus buat teknik mesin. Tapi ketika teknik kimia mempelajari termodinamika teknik mesin, itu lebih mudah, karena basic kamu lebih banyak, seperti itu. Nah, lalu ada lagi hal yang lain ya, ke teknik mesinan ataupun kemis ini kayak kimianya FMIPA, punya background juga dia tentang proses pemisahan, separation science. Tapi untuk tingkat pentingnya untuk CPI ini apa ya? Saya CPI artinya lain loh. Ke degrees-nya ini ya, apa namanya, minyak bumi ya, kalau saya CPI itu ya ceritanya. Lalu di sini juga dijelaskan di Amerika ada beberapa departemen itu di atas jurusan ya, ceritanya program studi, jurusan, departemen, jadi besar. Tapi departemen itu tidak menaungi berbagai program studi, hanya satu, kayak teknik kimia di Undip itu namanya departemen. Bangunannya bisa dikatakan ya besar dari kita lah untuk satu program studi ya ceritanya itu. Kapan-kapan nanti kalau misalnya kamu main ke Jawa Tengah, ke Semarang, coba mampir ke sana biar bisa melihat itu. Jadi ada departemen kimia yang itu mentraining si orang proses itu proses engineer itu jadi gini, orang yang bekerja di bagian proses dan dia ahli di sana. Dan itu dia menyediakan, jadi orang itu sebagai role model untuk departemen yang lain tentang kebutuhan menjadi seorang proses engineer, ya. Jadi mereka juga melakukan adopsi, ya, orang-orang dari lulusan kimia itu. Nah, di programnya kimia industri itu juga tumbuh mereka. Jadi
Di sana itu ketika teknik kimia didirikan, mereka juga mendalami tentang kimia murni, terus kimia industri, ya, dengan basic-basic yang kita miliki juga di teknik kimia. Nah, jadi mau tahu sebenarnya indukannya ada di mana? Ini cerita ini ya. Nah, cukup ini. Nah, di sini bisa nih CPI-nya benar berarti. Nah, ya, karena dia ngomong sini intinya ke gasolin berarti minyak bumi ya. CPI itu saya nggak tahu ya artinya. Yang saya tahu ada satu CPI itu Chevron, ya, perusahaan yang ada di perusahaan untuk yang eksplorasi ya, oil exploration. Nah, ini bisa kamu baca dengan lebih detail ya ceritanya. Oke, karena waktunya sudah habis ya, 1 jam ya, cepet ya 1 jam ya. 1 jam teh 60 menit, padahal kita 100 menit masih ya, masih ada waktu. Sampai jam berapa sih kita? Ini bisa kamu baca ya. Nanti tolong kamu download di sini, ini sejarahnya ya ceritanya. Terus di sini ada di mana sih kita bekerja teknik kimia. Nah, mungkin kalau kamu kesulitan bahasa Inggris, nah ini ada yang ngerangkumin yang buku tadi loh yang saya bilang ini ya. Dia cukup merangkumkan dalam bentuk bahasa Indonesianya, tapi kalau kamu mau tahu sejarahnya ada di sini. Nah, ini dia ICE ya. Nah, ini. Jadi ada di tahun 1996 ya, dia bilang kayak ini ya, lowongan pekerjaannya ya, sektornya ya, setelah di hasil survei ada teknik kimia, gas industri, rubber itu karet, ada sabun, ada serat, ada gelas, metal dan kertas. Lalu ada food ya, ini apa ini artinya? It's product dan chemical ya. Oh, ini kayak agro ya, ini maksudnya produk agro ya. Lalu energi, petroleum, utilitas-utilitas itu kayak penyediaan air, listrik ya, energi ya kalau kita bilang. Elektronik, material dan komputer. Lalu ada di sini desain peralatan dan konstruksinya kayak perancangannya ya. Lalu ada lingkungan, kesehatan dan ini K3 dan keamanan ya, keselamatan sini. Lalu ada tentang aerospace dan otomobil ya, riset dan development. Kamu bisa juga bekerja di pemerintahan, kamu bisa juga bekerja di bidang bioteknologi, lalu yang ini di bagian obat-obatan dan juga kayak healthcare itu kayak konsultan kamu tuh ya, kayak tahu Halodoc, nah itu healthcare juga termasuk ya. Lalu ada profesional yang termasuk di sini, ada education ini kayak lebih kepada di bidang institusi ya, bekerja di kampus, bekerja di LIPI, Batan, dan kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Cukup banyak di sini ya. Jadi ini juga kontribusi teknik kimia di masa yang akan datang dia berikan seperti ini. Nah, saya ingin sekarang silakan kamu download materi ini ya ceritanya. Lalu ini ada halaman berapa tadi ya? Ada dari halaman 20 ya. Halaman 20 sampai halaman tadi sampai di mana? Ini sampai conclusion ya, sini ya. Sampai halaman 28 menjadi bagian kamu ya. Silakan membuat video ya, video tentang resume ini ya. Tolong kamu juga berembuk ya, karena ini kan sedang di rumah masing-masing ya ceritanya. Karena ini ada 8 halaman, 29 ya, totalnya 9 halaman ya, ada 9 halaman, tentu merangkum. Ini total ada berapa sih orang di kelas ini ceritanya? Saya nggak tahu 70 atau berapa ya? Ada 70, Bu. 70, berarti ada 7 tim ya saya anggap ya, jadi satu timnya 10 orang. Nah, silakan membuat video, silakan buat, bisa kamu translate, setelah kamu translate lalu kamu, jadi tugasnya mentranslate, kedua lalu kamu meresum inti dari ini, kamu buatkan PPT-nya atau seperti apa presentasi kamu, lalu bentukkan ke dalam video yang durasinya adalah 10 menit lah paling lama ya. Yang intinya di situ tersampaikan dengan banyak. Saya punya skrip, yang skrip adalah intinya translate dari halaman 20 sampai 28 ya yang pertama. Yang kedua adalah kamu membuat intisarinya dalam bentuk PPT dan kawan-kawan untuk penyajian. Yang ketiga adalah kamu membuat video.
Nanti mau saya tanyakan di YouTube sebagai bentuk media, oh kamu sudah paham sampai di sini. Paham? Apa ada yang mau ditanya dulu? Ada? Untuk pembagian kelompok saya serahkan ke kalian masing-masing ya. Nggak perlu cakar-cakaran lah sama teman, saling kenal, saling memahami ya. Saling ini ya. Namanya juga teman baru ya. Jadi itu dulu tugas dari saya, waktunya 1 minggu biasa kalau tugas ya. Jadi Senin ketemu Senin, nanti saya buatkan di Google Classroom ya. Nanti yang upload hanyalah orang yang saya tunjuk. Jadi tolong nanti taruh di taruh di grup, kasih tahu misalnya kelompoknya 7 kan ada 7 kelompok. Nah, dari 7 kelompok itu namanya siapa aja, kamu list, sudah itu kasih tahu saya yang mana menjadi pemimpin kelompoknya dan pastikan pemimpin kelompoknya adalah yang NPM 1 sampai 56 karena hanya itu yang ada di Google Classroom ya sementara ini ya ceritanya. Dan pastikan dia sudah join ke dalam Google Classroom tersebut. Kalau misalkan Google Classroom-nya belum ada, nanti akan saya berikan link berupa Google Form untuk submit terkait apa yang saya butuhkan. Ingat ya tugasnya tadi, yang pertama mentranslate, yang kedua meresume intisarinya, yang ketiga kamu ubah ke dalam PPT, keempat kamu buatkan video ceritanya. Video dengan semenarik mungkin seperti apa sih video yang bagus, apakah ada fotonya, apakah ini, dan saya sempat mengupload video perkuliahan mahasiswa saya yang presentasi seperti apa, dan kamu bisa lihat kekurangan dari video itu apa, dan akhirnya kamu bisa membuat sesuatu yang bagus di sana ya. Dan tolong hindari yang namanya copyright dan kawan-kawan, karena apa ya, jangan melanggar hak cipta deh ya, kurang lebih itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Permisi Bu, mau tanya. Ya monggo Mas, silakan. Ini Bu, kalau misalnya download ebook tapi dia penerbitnya sama tapi edisinya berbeda, kira-kira itu isinya sama nggak Bu pembelajaran? Beda atuh, beda. Beda berarti ya Beda, Bu? beneran jauh beda. Misalkan Himoblo ini saya punya Himoblo edisi 6 ya. Penulisnya pasti sama Mas, karena begini, masa iya ngeluarin edisi yang berbeda, edisi yang meningkat ya 1, 2, 3 penulisnya berbeda, itu sangat jarang sekali. Biasanya penulisnya akan melakukan upgrading dari apa yang dia tulis. Nah, ketika edisinya kamu download edisi 6, kamu download edisi 8, jauh sekali Mas, serius. Ada beberapa yang sangat berbeda. Ya, masalahnya itu bukan saya download Fessenden ya di Libgen itu. Tapi Fessendennya adanya edisi 2, sedangkan saya lihat di YouTube channel Ibu kan pakainya edisi 3 gitu, Bu. Ya, itu yang kamu nanya-nanya di Facebook ya, kalau nggak salah saya ngeliatin itu. Ya, bener nggak? Iya, Bu. Saya ngeliatin tuh. Gini Mas, untuk beberapa buku bahasa Indonesia memang cukup agak sulit ceritanya. Ya, agak sulit untuk mendownload. Itu dia. Kalau bukunya saya bisa katakan buku bahasa Indonesia, saya sangat pesimis Mas bisa download 1. Yang kedua, ketika download itu saya tugasnya sebenarnya Mas ada 2, membuat dia menjadi buku ya, dan juga memegang filenya. Contoh nih, buku yang ini ya, bukunya Pak Mumbinar. Ini bisa lihat ya bukunya, kelihatan di layar? Ya, kelihatan Bu. Ini bukunya saya beli Mas ceritanya. Saya butuh fisiknya. Nah, tapi kan saya butuh file untuk men-share ke kalian. Saya foto ini. Ya. Ketika dibalik, saya cuma punya filenya. Tapi harus saya punya hard fisiknya, Mas. Kenapa? Karena saya mengajar dan saya juga belajar. Seperti itu juga dulu kuliah. Ketika butuh file dan ininya, itu keduanya saya pegang. Kenapa? Kadang-kadang kita butuh Ctrl F di dalam, kita kadang-kadang butuh keyword doang di dalam, kadang-kadang kita lagi mobile, itu dia. Nah, sekarang pertanyaan saya sangat simpel. Fessenden itu buku bahasa Indonesia. Saya tidak mau terlalu banyak deal dengan buku bahasa Indonesia. Selagi masih bisa saya raih, saya beli. Karena buku bahasa Indonesia itu cukup sulit ya, maksudnya untuk tahu ada di mana buku dia gitu ya. Dan dengan kemudahan sekarang dari ada Tokopedia, Solvay, terus ada mungkin yang online yang lainnya ya, itu bisa terjamah ya. Jadi
Mas punya edisi yang keberapa tadi? Edisi yang kedua. Edisi saya edisi ketiga ya ceritanya. Sebenarnya begini, kalau memang punya edisi yang terbaru, gunakan edisi yang terbaru. Ceritanya itu. Kenapa? Lebih lengkap, lebih ini segala macam. Kalau saya memang karena ketika membeli di Tokopedia, ada beberapa yang promo kok Mas, beli jilid 1 dengan jilid 2 harganya nggak sampai 100.000. Saya dapat. Walaupun ada beberapa toko penjual itu yang ya mungkin apa ya saya bilang hasil lemnya kurang bagus, ini segala macam. Ya itu sebuah resiko ya ceritanya. Nah pertanyaan saya balik dengan Mas. Emas pingin solusi atau pingin masalah jadinya? Karena ketika semua orang sudah tahu gitu loh, semua orang sudah tahu bahwa buku bahasa Indonesia itu cukup sulit kita dapatkan kecuali versi bahasa Inggris. Nah, setelah Mas punya versi, andaikan versi yang edisi ketiga, saya nanya, kamu akan mencetaknya nggak dalam jadi bentuk buku? Enggak sih kayaknya Bu, kalau itu mau beli yang di Shopee aja kali. Iya. Nah, karena begini ya, Artinya, kalau tugas kamu hanya sebagai mahasiswa, mungkin tidak begitu kompleks kebutuhannya seperti saya, butuh hard dan soft file. Ya, mungkin kamu butuhnya ya antara kedua itulah, mungkin e-book-nya atau ininya. Tapi saya hanya bisa saran, Mas. Kalau buku bahasa Indonesia masih bisa dibeli secara toko, coba arahkan diri kamu ke sana dibanding riwe-riwe. Nah, yang kedua, grup itu ya saya lihat rata-rata isinya adalah pendatang baru yang bertanyanya, punten ya, saya bilang, kok nanyanya beginian ya, padahal buku ini kan bisa diraih. Itu dia. Jadi kayak kita tuh, iya, kamu lihat dong yang komen-komen agak ketus, agak begini, agak begitu. Sebenarnya bukan ketus. Tapi sebenarnya itu kan umum banget ya. Kan kamu bisa cari, kayak pertanyaan gampang gini, Unsika di mana sih? Pertanyaan sekarang tuh udah nggak bisa dijawab, Mas, itu, Mas. Orang nggak akan mau jawab. Kenapa? Kamu bisa pakai HP kamu kan, pakai Maps kamu kan, selesai. Kalau dahulu kala tidak ada Maps, tidak ada Plang. Punten Mas, Unsika di mana? Oh Mbak, di sana. Ayo Mbak, saya anterin. Begitu orang semangat nganterin kamu. Jangan sampai kamu kesasar. Tapi kalau sekarang orang bertanya alamat, pada kabur Mas. Ih, jangan-jangan dia maling. Ih, jangan-jangan ini. Begitu Mas sekarang. Nah, sama seperti yang kamu lakukan sekarang bertanya di grup itu. Karena itu menjadi sesuatu hal yang sudah umum. Ya, dan monggo-monggo saja ya buat mahasiswa saya, kamu mau beli bukunya atau tidak. Karena nanti pada endingnya kamu sendiri yang tahu kamu butuh atau tidak. Memang kalau kuliah itu ada pengorbanan lah ya, pengorbanannya dalam bentuk buku. Jadi silakan dipahami masing-masing ya. Kalau saya setelah dapat filenya pasti saya cetak juga. Ya, dan sebaliknya, nggak punya filenya, saya fotoin satu-satu. Nah, buku fashion yang kamu lihat, itu saya foto satu-satu, Mas. Per bab. Ya, karena saya harus mengajarkan ke kamu. Walaupun corona nggak corona, saya kan harus nampilin di PowerPoint nih. Bukan PowerPoint, di proyektor nih, ceritanya nampilin di layar besar. Gimana cara nampilinnya? Nah, itu juga yang harus dilakukan. Jadi, disituasikan bagaimana cara diri kamu nyaman dengan apa yang mau kamu lakukan. Kalau saya bisa kasih saran seperti itu. Ya, banyak-banyak berdoa, punya rezeki, orang tua bisa bantu kamu. Kalau saya lebih ke sana. Dan kembali lagi soal edisi, Mas. Sebenarnya gini, kalau dosennya pakai edisi 3, ini pernah kejadian. Saya punya buku termodinamika, edisi 7 kami satu angkatan. Dosennya pakai edisi 6 ceritanya. Ya. Jadi kami akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya beli juga edisi 6. Jadi punya 2 buku. Ada juga yang teman itu pinjam punya kakak tingkat. Ada juga seperti saya nggak mau beli yang edisi 6. Nah, ketika tugas, saya hanya memfoto atau mencatat soal yang itu ceritanya. Dan ketika dosen yang ngajarin, buka halaman sekian. Kan halamannya beda. Ya, halamannya beda. Dan persamaannya jauh sekali. Oh ya, di persamaan 2.8 dia menerangkan ini itu. Kamu udah ancung tangan, Bu, persamaannya kok beda? Diketawain kamu. Orang edisi 6 kok. Nah, ada lagi dosen saya yang saat itu mengajar, kami udah edisi 7. Dia pakai edisi 4, Mas. Ada. Kenapa dia pakai edisi 4? Ada beberapa persamaan yang masih bagus di edisi 4, tapi hilang di edisi 7. Itu ada beberapa justifikasi setiap dosen yang berbeda. Nah, pertanyaan saya,
Kalau dosennya mau pakai edisi 3, tinggal kamu yang menyikapi. Kamu mau ikut di sana atau gimana? Jangan sampai ketika dosen yang ngajar edisi 3, kamu protes, Bu, saya cuma punya edisi 2. Ya nggak masuk akal, Thomas. Gitu ceritanya. Ya. Dia cuma mau mengenalin materinya aja gitu, Bu. Nggak jadiin dasar gitu. Iya, benar. Saya yakin seperti itu, ya. Maunya tuh bagus, semua bagus. Cuman dilihat di lapangannya seperti apa, disituasikan. Kadang dosennya juga bisa pakai buku 7 loh, Mas, dalam satu materi kuliah. Kamu mau apa coba? Nah, itu juga ada seperti itu. Jadi, ini bukan lagi yang seperti diceritakan di PKKMB ya, mungkin ya. Kalian kan dianggap sudah mahasiswa dan juga sudah, apa ya, saya bilang, sudah cukup dianggap dewasa. Contoh, ini kok materinya cuma 3 buku, alah udahlah belajar 3 buku aja. Nah, kalau di kurikulum, saya dapatnya kurikulum 2006 ya, kalau bahasanya itu K13 sekarang. Jadi dosennya ngajarin cuma 3 buku nih. Kalau yang di kurikulum K13 sama 2006, KBK namanya, itu punya buku di atas ini. Dosennya cuma ngenalin 3, kamu bisa ngambil buku yang lain untuk melengkapi ini semua. Ketika dosen mengajarkan ini, kamu nyari lagi bahan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Itu sebenarnya. Ya, jadi itu buku milik kamu. Ya, itu yang sebenarnya yang diterapkan selama ini kurikulum dari pemerintah. Namun beberapa tidak berhasil dengan baik lah kalau kita bilang. Nah, sekarang kayak Mas deh, dengan posisi seperti ini, maka kurikulum K13 ataupun kurikulum yang diterapkan, ingin yang saya terapkan ke kamu tidak sampai. Ya, jadi terima kasih jawabannya, Bu. iya, sama-sama memperbaiki ya, Mas, sama-sama memahami dunia kampus itu seperti ini. Jadi ketika diberikan A, kamu tes sudah ngambil B, C, D-nya dan kawan-kawan, sudah mempelajari itu di belakang layar. Itu dia. Walaupun nggak dipelajari sekarang, nanti suatu saat kamu harus mempelajarinya karena itu menjadi hutang. Oke, gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada Detia, Anis, Arya, Febriana, Salsa, Fitria, mana ya absennya ya? Aduh. Ada Fitria, Cynthia, Rezal, Nabila, Andi, Erlangga, Ratna, Salma, Rio, Sapira, Adelia, Kamila, Dava, Berio, Putri, Anissa, Sapina, Raisa, Bima, Padli, Dinda, Mila, Nur Muhid ngapain tadi masuk ke kelas azas teknik kimia? Mau kuliah semester 3 tadi? Ya, Brigita, Yunus, Zahira, Aditya, Luki, Iqbal, Sri Andini. Besok-besok namanya diganti aja ya, 20_NPM, baru nama. Terus yang mandiri gimana, Bu? 20_ nama, ya gitu ya. Jangan diributin lah hal-hal yang gitu ya. Vanessa Angel, Nur Wahyu, Kairunisa, Nita, Metika, Salsabil. A-nya hilang, Laras, Pipi, Ajeng, Jean ya. Dinda, Didia. Nama yang paling ribet benar. Wasistiana ini ya. Saya kadang-kadang suka kebalik. Padil, Syafa, Delima. Adelia, Puput, Siti Nur, Rizkia. Afifa, Dimas, Afi, Grace, Ihsan, Muhammad Pauji, Api, Grace, Ihsan, Muhammad Pauji lagi. Loh, Muhammad Pauji ada 2 ya? Leonardo DiCaprio, Rusanto. Ya, kurang lebih itu. Oke, ada pertanyaan? Saya, Bu, saya mau nanya. Oke, silakan. Perihal tugas kelompok tadi, Ya. Ini ibu yang bikin atau kami bikin sendiri ya, Bu, kelompoknya? Kamu yang bikin. Saya Kamu tidak. bikin sendiri, Bu? Kamu yang nentuin teman-teman kamu, mana CS kamu, mana. Jadi di situ bisa kebentuk karakter kamu, ya. Ya, baik, terima kasih. Yo, ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Monggo. Untuk sistem pembuatan videonya kan, itu apakah satu orang aja apa semuanya satu frame gitu, Bu? Itu menjadi sebuah misteri dan suatu keunikan kelompok kamu. Silakan aja sih sebenarnya, ya.
Nah, itulah tugas kelompoknya itu diserahkan kepada timnya seperti apa. Ya, dibebaskan ya, Iya, Bu. karena kadang gini, ada yang nyajiin kelompok biasa aja gitu ya. Ada yang nyajiin cuma sendiri tapi mewakili kawan-kawannya. Bagus, bisa-bisa ya. Tapi ada beberapa orang yang berpikir, ih, orang itu teh sendirian, temennya dihilangin. Macam-macam nanti ininya. Nah, kalau saya menilainya seperti ini. Saya tidak tahu di lapangannya kamu bekerja tim atau enggak, tapi saya ingin memberikan kebebasan dan menaruh kepercayaan bahwa kamu bekerja sebagai tim. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ibu, Ya, aku mau nanya, boleh. kan skipnya itu kan video. Di dalam video itu kita kayak yang dalaman resum, maksudnya di dalamnya resuman apa resumnya pisah gitu? Ya, tadi kan dibilang pertama buat translate-nya dulu. Satu. Ya kan? Di Word ya, jadinya jadi PDF. Word dan PDF nanti dikirim. Nanti saya kasih kok aba-abanya ya. Pertama tuh translate. Kedua, kamu buat resume intinya. Setelah kamu translate, meresum. Sudah meresum, kamu ubah menjadi bagaimana membuat sebuah presentasi. Kamu bisa pakai PowerPoint, kamu bisa buat dalam Word, kamu buat apa segala macam, itu dia bisa. Jadi kayak lebih menarik nanti jadi paparannya. Yang keempat video. Video dari bahan yang kamu tadi yang mau kamu sajikan. Kan kalau meresum kaku banget, mentranskrip kan kaku banget tuh ceritanya. Panjang lagi, ya kan? Nah, ketika disuruh videonya 10 menit, pasti kan intisarinya kan. Nah, intisari yang mau kamu sampaikan apa aja? Saya mau tahu. Mau kamu buat intisarinya dalam Word ya silakan. Setelah itu kamu ubah ke PowerPoint atau ke dalam yang lain silakan ya. Yang inti kalau saya ngelihatnya translate dulu sama resume, lalu video gitu. Agak sedikit bingung ya tugasnya ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu, membingungkan. Ya, itulah dunia kampus ya. Nanti juga paham. Mohon maaf, Ibu. Kalau saya bingung di bagian videonya, Ibu. Emang kenapa videonya? Kalau dibikin videonya tuh kita yang ngomong atau gimana ya, Bu? Ya, gimana ceritanya kamu ngomong? Saya bingung. Video itu munculnya apa sih yang ketika saya nonton video kamu, apa sih yang diinginkan seorang penonton? Coba saya tanya dulu. Kayak ada tulisannya gitu-gitu, Ada tulisannya, Bu. boleh. Terus ada apa lagi, Mbak, di video itu? Ada suara, kayak Ada suara, ada pembicaranya. Nah, di sebuah tontonan itu banyak hal, Mbak. Orang saya nggak pengen lihat muka kamu, ada beberapa orang kayak gitu. Saya mah pengen lihat muka kamu, kayak gitu. Ada juga yang begitu. Nah, sekarang saya kembalikan ke kalian sebagai tim kelompok. Ketika kalian merancang sesuatu, ini kan jadi maksudnya pengambilan keputusan kan cuman masalah teknis kelompok ya. Seharusnya bagaimana sih? Nah, kita gimana nih rembukannya nih? Ngebuatnya gimana? Nah, jadi belajar kan di sini? Terus ngetranslate-nya gimana, ngeresumnya gimana, itu masuk ke poin 6 ini Mbak, ceritanya, salah satu bagiannya. Harusnya buatnya tampilan gimana sih? Ya. Contoh saya, nah itu yang lagi saya kembangkan Mbak, ceritanya. Nanti baru setelah kelompok itu kelar, kita bisa masuk nih ke masalah yang di teknik kimia. Dan kamu di situ sudah melatih diri kamu dan kawan-kawan. Ketika kamu menjadi sebuah tim, kita mau kerjanya gimana nih guys? Dipecah mau gimana, videonya mau pakai background apa, mau di mana, pakai live YouTube atau apa dan kawan-kawan. Ya, itu adalah desain kamu, itu adalah konsep kamu yang setiap kelompok pasti berbeda. Ya, nah itu yang sedang dinilai sama saya. Nah, masalahnya itu jadi bebas, Mbak, jadi bebas. Maksudnya video itu kan intinya kalau saya lebih kepada materi yang disampaikan adalah intisari dari resume 20 sampai 28. Bagaimana orang yang mendengar itu jadi lebih paham? Bagaimana ini menjadi lebih menarik? Apakah suaranya bagus atau tidak? Apakah besar atau tidak? Nah, itu kan yang sedang dibahas. Ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih.
Jadi sebuah misteri kan ya. Nah, ini baru satu dosen. Nanti dosen yang lain loh. Pokoknya dah ya. Makin pusing dah kalian ya. Oke, ada lagi? Maaf Bu, Ya. mau bertanya. Untuk durasi videonya dibebaskan atau gimana ya Bu? Tadi wis disampaikan loh, 10 menit toh. Baik Bu, Kurang terima nggak kasih. 10 menit? Apa mau Bu, izin tanya, Bu. Nanti dibuat gini aja ya, 10 sampai 20 menit saja ya. Kan presentasi kan nggak lama-lama ya. Nanti saya buat description di YouTube ya. Nanti kamu bisa lihat di sana. Oke? Nanti kalau ada yang, aduh agak kurang nanya nih, ya silakan komentar. Monggo Mas, mau tanya apa Mas? Izin tanya, Bu. Yang meresum itu filenya dijadiin satu sama mentranslate. Boleh? Dijadikan satu, Bu. Boleh. Berarti yang atasnya mentranslate dulu baru yang bawahnya meresum, Bu. Boleh. Nanti ngirimnya cuma satu file Iya, aja ya. Iya, Bu. Makasih, Boleh. Bu. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Bu, mau tanya. Iya, boleh. Ya, itu apa soal PDF-nya itu edisi keberapa ya, Bu? Yang mana? David Hemoblow-nya? Yang, iya. 8, Mas. Oh ya, makasih, Bu. Temen koncomu wis punya kok. Wis tekan belajar iki yo. Nyantai. Njupuk iya. lah. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya hitung sampai 10 ya. 1. Mau nanya dong. Oh ya, langsung yang mau nanya apa? Apa Grace? Translate-nya itu ditulis dulu di kertas apa langsung dibikin jadi PPT? Yang mana? Coba ngomongnya jangan patah-patah. Kan Ibu suruh bikin translate. Kan ditranslate dulu. Itu ditulis dulu, ditulis tangan apa langsung dijadiin PPT apa gimana Bu? Kalau tulis tangan gimana kirim ke saya? Pakai Corona nanti? Iya sih. Pakai Word aja lah ya. Ketik pakai Word ya. Nggak usah bayar tukang fotokopian. Tolong mentranslate-nya jangan pakai Google Translate ya. Tolong ya. Ya, Bu. Jadi belajar bahasa Inggris juga di sini ya. Jadi belajar bahasa Inggris tekniknya. Ya, sekarang lagi meminimal kertas dan kawan-kawan. Jadi ngoreksinya itu pakai file saja lebih baik. Ceritanya jauh lebih aman kalau menurut saya ya. Jadi kamu sibuk aja di laptop kamu dan kawan-kawan ya. Ada lagi? Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Yuk, 2, 3, 9, 10. Nggak ada yang tanya lagi, Bu. ada yang tanya. Apa? Itu ketentuan yang buat di Microsoft Word-nya ada nggak, Bu? Yang mana? Kayak 3. ukuran font sama gitu. font size. Ya udah nanti saya taruh di description ya kalau gitu ya. Udah Iya, tahu Bu. bagian Terima cover-cover seperti itu nggak? Cover bagian depan, ya ampun banyak banget ya. Belum formalitas kalau yang cover-cover ya. Seperti itu nanti cuman masalah ininya saja ya. Masalah ukur kanan, kiri, atas, bawah lah kita bilang ya. Oke, siapa lagi? Oh iya, berhubung saya tidak hafal wajah kamu ya, bisa kamu tambah foto kamu atau apa biar saya ingat oh ini muka kamu gitu kan ya. Nggak masalah ya. Kan cuma tugas ya, bukan yang buat di video ya. Jadi hanya ingin menghafal saja. Ya Mbak, gimana Mbak? Nanti pengumpulannya itu skrip duluan atau nanti barengan sama pengumpulan video skripnya? Yang Senin teh langsung semua Mbak. Oh, oke Bu. Jadi skrip segala macam ya. Iya Bu. Nanti saya tambahin di deskripsi segala macam ya. Saya tampung semua pertanyaan kalian dan saya jawab di sini. Nanti di deskripsi saya tambah lagi. Karena kan di Google Meet belum ada kalian, jadi saya pakai YouTube lah untuk komunikasi deskripsi dan kawan-kawan. Oke, silakan yang lain.
10. Akhirnya selesai juga kuliah hari ini ya. Jika tidak ada pertanyaan lanjutan, silakan komen di YouTube, silakan komen di grup. Jadi mohon maaf, grup yang kita buat itu grup yang ya nano-nano ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di minggu depan, hari Senin ya. Hari Senin di jam yang sama, nanti saya share juga link Zoom meetingnya. Oke, jika tidak bertanyakan, silakan keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih waktunya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Silakan. Makasih. Makasih, Bu. Sama-sama. Ayo keluar Mas Andi. Wes bar.